Victorious Family, senang bersama-sama dengan saudara sekalian kembali. Hari ini saya mau menyampaikan renungan mengenai kaca pembesar, saudara. Dan sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya berdoa untuk Tuhan menjamah setiap kita, hadiratnya ada di rumah-rumah di mana saudara berada dan juga di sini, biar kita semua sama-sama Roh Kudus menuntun kita mengerti pesan Tuhan lebih lagi. Nah, saudara, saya membagikan renungan ini karena kemarin itu ya, saya baru jalan-jalan sama ibu mertua saya. Saya anterin dia ke appointment, dia ada appointment gitu ya. Terus suatu saat dia masuk ke toko mau bayar dan dia nggak bisa lihat dompetnya isinya uangnya di mana, kartunya di mana, dan dia keluarkan, saudara, kaca pembesar. Kaca pembesar untuk melihat supaya lebih jelas. Dan memang saudara kan karena mungkin umur, ya bukan mungkin sih ya, memang sudah 90 tahun lebih, jadi penglihatannya kurang jelas, saudara. Nah, kaca pembesar yang dipakai itu ada di dalam tasnya, selalu ada. Dan saya juga tahu di rumahnya itu ada di mana-mana kaca pembesar itu. Bahkan ada yang pakai lampu lagi supaya jelas saudara lihatnya. Dan memang kaca pembesar itu, saudara, waktu kita pakai kita bisa melihat lebih fokus, lebih jelas ya, untuk barang yang mungkin kecil bisa kelihatannya jadi besar, saudara. Dan seringkali dalam kehidupan kita, masalah kan suka datang ya dengan tiba-tiba, nggak diundang. Tuhan itu sudah menyiapkan solusinya, saudara. Tapi seringkali kita belum bisa melihat. Jadi kita perlu keluarkan kaca pembesar itu supaya lebih jelas terlihat. Saudara, mungkin dari banyak saudara ada yang sudah mendengar seorang yang sangat terkenal hari-hari ini. Namanya Eric Yuan. Dia itu lahir di China, besar di Cina juga, dan dia sekolah di universitas mengambil subjek matematika ya dan engineering gitu, saudara. Tetapi ya pria muda ini memang dari kecil tuh udah hidupnya tekun banget. Bahkan dari umur SD, saya nggak tahu jelasin umur berapa, tapi waktu masih SD, saudara, dia sudah mengumpulkan uang dengan mengumpulkan tembaga lalu dijual seperti itu. Nah, waktu dia sudah kuliah, dia mempunyai pacar, saudara-saudara. Tetapi untuk ketemu dengan pacarnya ini, dia harus naik kereta di Cina selama 10 jam. Bukan perjalanan yang mudah, saya percaya ya, apalagi di berapa tahun yang lalu. Pasti banyak pergumulan. Nah, kerinduannya untuk membuat video telepon. Karena knowledge yang dia ada, pengetahuan yang dia ada, kerinduan yang Tuhan taruh dalam hatinya, dan dia tekun belajar, dia berusaha, lalu dia ingin dari Cina, dia pengen pergi ke Amerika, saudara. Dia apply ya, dia mau mendapatkan visa, kan mau masuk Amerika harus pakai visa. Ditolak, saudara. Dia coba lagi, ditolak lagi, sampai 9 kali ditolak. Baru kemudian dia dapat visa, dia ke Amerika, dia selesaikan sekolah di sana ya, mendapat degree lagi, kemudian dia kerja di perusahaan yang besar, dan kepinterannya itu dia ingin berikan lebih lagi, dia pengen perluas, lalu dia memberikan presentasi ke company di mana dia bekerja. Tetapi pada saat itu tidak cocok, jadi dia proposalnya, usulannya itu ditolak. Pada saat ditolak, dia tetap tekun, saudara. Lalu kemudian dia membuka perusahaan sendiri. Nah, perusahaannya sendiri ini yang hari-hari ini sangat booming. Dan saya percaya saudara tahu banget. Nama company-nya adalah Zoom, saudara. Ya, kita seringkali meeting melalui Zoom itu. Dan sekarang juga orang bilang, oh saya lagi Zooming. Padahal ya maksudnya meeting virtual, saudara. Nah, sekarang kita tahu pendiri daripada perusahaan ini
memulai karirnya tentunya bukan begitu saja, tetapi dengan kegigihan bertahun-tahun, dengan ketekunan, sampai sekarang company itu dinilai harganya sudah 11,2 miliar. Saudara tahu nggak berapa banyak? Wah, saya sih nggak tahu, saudara. Pokoknya saya tahu nolnya banyak banget gitu ya. Saudara, tapi yang saya tahu jelas dari masalah, saudara. Mungkin masalahnya saat itu dia pengen ketemu dengan pacarnya ya, tapi nggak bisa. Jadi kerinduannya dari masalah, mungkin nggak punya uang yang cukup, dia tekun, belajar, bekerja dengan sebaik mungkin. Dari masalah menjadi solusi. Karena dia fokus dan dia melihat apa modal yang Tuhan berikan kepada dia. Dalam hidup saudara dan saya, seringkali kita lupa memakai kaca pembesar untuk fokus. Dua hal yang saya ingin bagikan hari ini adalah kaca pembesar. Yang pertama adalah fokus untuk melihat hikmat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Seringkali saudara, kita tidak tahu talenta apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Ya, sekarang banyak sekali ditemukan talenta-talenta baru. Saya percaya mungkin ada talenta baru, tetapi ada juga dan banyak juga talenta yang baru ditemukan. Sebenarnya sudah ada dalam kehidupan kita, ya. Jadi waktu kita fokus, kita berdoa, tanya Tuhan, ya talenta apa Tuhan, dan mulai mungkin saudara, kalau saudara nggak tahu nih talentanya apa, tapi apa kerinduan saudara. Seperti Eric Yuan, mungkin dia tidak tahu dia suatu hari bisa menjadi seorang bisnismen yang bilioner yang luar biasa. Tetapi saudara, kita bisa tulis kerinduan itu, ya, tulis di kertas, bawa kepada Tuhan, doakan dan mulai lakukan. Tapi yang pertama, pakai kaca pembesar untuk melihat hikmat daripada Tuhan. Memang hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah, tetapi hari-hari yang punya tantangan tersendiri karena pandemi yang ada. Tetapi saudara, yang luar biasanya Tuhan kita, Tuhan juga memberikan kreativitas, memberikan hikmat-hikmat baru. Saudara lihat berapa banyak perusahaan-perusahaan wirausaha kecil-kecilan yang dibuat dari rumah itu berkembang. Berapa banyak ibu-ibu rumah tangga yang tidak pernah bekerja sebelumnya bisa mendapat penghasilan, baik dari bikin makanan, bikin masker, menjual jasa, banyak saudara. Berapa banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, tapi Tuhan kasih hikmat baru. Yes, pindah haluan, bisnisnya pindah. Mungkin dulu bisnisnya, mungkin saya nggak tahu, mungkin bisnis saudara itu arsitek atau apa, tiba-tiba sekarang saudara masuk ke dalam bisnis baru. Baik itu jual buah, jual sepeda, jual alat kesehatan, banyak sekali saudara. Juga banyak saya tahu orang-orang yang mulai menjual boneka-boneka di online. Dan dia bilang, saya mulai menjual boneka di online sampai ada yang beli dari Palembang, dari Kalimantan. Dia jualnya dari Jakarta, saudara. Ada yang jual buku-buku yang dia pernah baca. Sekarang bertambah-tambah koleksi jualannya, saudara. Lihat bagaimana dari yang kecil, waktu kita tekun melakukan, ada aja berkat Tuhan. Benar, saudara. Ya, ada fashion designer. Dia nggak jual baju, saudara. Dia jual desainnya. Laku lagi, saudara. Wah, ini kan luar biasa. Banyak di antara kita juga hari-hari ini bisa menambah pengetahuan. Lewat apa? Lewat kursus-kursus yang ada, lewat seminar yang ada, lewat virtual, saudara. Jadi, biarlah hari-hari ini kita fokus. Fokus tanya sama Tuhan, minta hikmat Tuhan, dan Tuhan pasti berikan, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang super setia. Kita mungkin tidak setia, tapi Dia setia.
Dan Tuhan mau apa yang kita terima, baik itu talenta, baik itu hikmat, itu dikelola. Karena Tuhan kan memberikan Roh Kudus yang menuntun, yang memimpin hidup saudara dan saya. Yakobus 1 ayat 5 berkata begini, kalau kita merasa kita, wah nggak ada hikmat Tuhan, dan ini janji firman Tuhan yang begitu luar biasa. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara yang dikasihi, itulah Tuhan kita. Kita minta yuk, kalau kita saat ini, Tuhan saya nggak tahu harus ngapain, Tuhan saya nggak punya modal, Tuhan bisa membuka jalan, kasih hikmat. Kamu tidak ada modal, tidak apa-apa, kamu bisa membantu menjualkan barang orang lain. Jadi saudara sebagai reseller, ya, saudara ambil untung dikit. Ya mungkin baru mulai sedikit-sedikit, tapi lama-lama makin banyak. Dan waktu kita melakukan dengan setia, percayalah saudara, mungkin saat ini saudara belum melihat bentuk dalam arti, wah saya mendapat uang yang banyak yang bisa. Tetapi saudara, ya, ada ketekunan yang Tuhan berkati. Ada kegigihan yang Tuhan terus tambahkan kekuatan untuk melakukannya. Yang kedua, saudara, apa sih kegunaan kaca pembesar? Yang pertama, supaya kita fokus kepada hikmat Tuhan, untuk kita bisa melihat talenta atau sesuatu yang baru daripada Tuhan. Yang kedua adalah fokus untuk melihat kebesaran Tuhan, bukan fokus pada masalah. No. Fokus pada kebesaran Tuhan. Mazmur 111 ayat 2, firman Tuhan mengatakan begini, besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukai. Saudara yang dikasihi Tuhan, selidiki kebesaran Tuhan. Karena Tuhan kita besar, jangan selidiki masalah yang besar. Yes, masalah ada. Tetapi jangan menjadi lemah dengan masalah, karena seberapa besar pun masalah saudara dan saya, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar. Waktu saudara fokus kepada Tuhan yang besar, yang pertama bukan masalahnya selesai. No, yang pertama Tuhan memberi kekuatan supaya hati saudara bisa kuat. Waktu hati saudara bisa kuat, saudara bisa tenang, saudara bisa mendengar, melihat, menyelidiki kebesaran Tuhan. Dan saudara bisa mendapatkan hikmat baru, saudara. Mari kita fokus, keluarkan kaca pembesar untuk fokus kepada kebesaran Tuhan. Kita lihat seorang tokoh di Alkitab yang tidak semua kita sudah tahu lah, ya, namanya Daud. Coba saudara, Daud itu kan kalau dilihat kehidupannya, ya, dia itu dari usia muda, ya, setiap hari tugasnya cuman suruh bawa keluar kambing domba, cuman berapa ekor setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Ngobrolnya tidak ada dengan komunitas bersepeda atau komunitas memasak, komunitas Harley Davidson atau komunitas apapun. Enggak, komunitasnya Daud itu kambing domba. Iya, saudara, setiap hari. Tetapi Daud tidak mengeluh. Daud tetap setia. Daud tetap tekun melakukannya. Dan justru pada saat-saat seperti itulah sebenarnya Tuhan sedang melatih Daud untuk menjadi seseorang yang besar. Karena untuk menjadi seseorang yang berdampak akan melewati masa-masa yang kelihatannya aduh bosen banget sih, kok nggak ada ini, tetapi bisa bersabar mengandalkan Tuhan. Waktu Tuhan, saudara, tidak pernah terlambat. Daud harus fokus, walaupun dia berfokus.
Tetap ada tantangan nggak? Iya, tetap ada di tantangan. Kita tahu Daud dibedakan. Waktu dia mengantar makanan ya, papinya suruh bilang, Daud, kamu anterin makanan untuk kakak kamu. Dia udah anterin baik-baik. Dimarahin, ditegur, malah direndahkan lagi. Dibilang, kamu ngapain di sini? Siapa yang jagain kambing domba? Ya ampun, gitu. Tapi saudara, waktu Daud dibedakan, dia tidak kepahitan, dia tidak kayak sakit hati gitu. Dia tetap fokus karena dia tahu dia itu anaknya Tuhan. Seperti saudara dan saya, kita anaknya Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan. Jangan fokus dengan keadaan sekeliling. Jangan fokus dengan apa perkataan orang tentang saudara. Ya, kalau itu fokus kepada Tuhan, itu yang dilakukan Daud. Dan Daud itu kan pada saat itu waktu ada raksasa besar yang ditakuti oleh bangsa Israel. Bahkan raja saat itu, Raja Saul, takut sama raksasa besar itu. Apa yang Daud lakukan? Daud nggak takut loh saudara. Dia tidak takut, kenapa? Karena dia terbiasa fokus kepada kebesaran Tuhan. Karena dia terbiasa melihat dan mengalami Tuhan yang besar, jadi ada raksasa yang besar pun dia tidak takut saudara. Karena dia percaya. Yes, saudara, kita percaya Tuhan saudara dan saya namanya Tuhan Yesus itu mampu. Jadi saudara, jangan lemah hari-hari ini. Saudara harus kuat karena kita mempunyai pengharapan. Dan pengharapan kita di dalam Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Tapi kita harus kuat seperti Daud. Waktu raksasa itu mendatangi Daud dan mengatakan, kamu siapa? Daud bilang, ini yang Daud katakan. Di 1 Samuel 17 ayat 45. Dia datengin raksasa itu dan dia berkatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wow, katakan wow saudara. Tangkap api itu saudara, kita punya Tuhan yang besar. Ayo saya mengajak setiap kita hari-hari ini fokus kepada Tuhan yang besar. Tuhan kita mampu. Dan saudara dan saya, kita adalah rekan sekerja Allah. Tuhan bekerja melalui kehidupan saudara dan saya. Justru pada saat saudara merasa dibedakan hari-hari ini, pada saat kita sedang mengalami tantangan dan kita menguatkan hati di dalam Tuhan, saudara akan melihat, saudara bisa menyelidiki kebesaran Tuhan, saudara bisa melihat hikmat Tuhan. Dan waktu sudah bawa lagi hikmat itu kepada Tuhan, berdoa, mengucap syukur, Tuhan memberkati usaha saudara. Saudara, bagian kita harus tetap berusaha ya saudara. Waktu kita berusaha, Tuhan akan memberkati saudara. Tuhan itu Tuhan yang setia. Jadi biarlah hari-hari ini kita datang dengan fokus. Tidak pada masalah, tetapi pada Tuhan yang besar. Ya, ambil kacamata pembesarmu hari ini dan fokus kepada apa yang Tuhan ingin berikan kepada saudara. Hikmat apa? Atau Tuhan sedang memberikan talenta. Saya percaya Tuhan sudah taruh talenta itu, cuman kita perlu gali, selidiki lebih lagi. Dan kalaupun saudara merasa saya nggak punya talenta apa-apa, itu yang saudara pikirkan, ayo bawa kepada Tuhan. Minta, tadi kan udah dibaca ya, minta hikmat kepada Tuhan. Karena dia akan pasti memberi. Dan seperti Daud, fokus kepada kebesaran Tuhan. Saya percaya setiap kita Victorious Family akan menjadi orang-orang berkemenangan karena kita punya Roh Kudus, kita punya Roh Allah, Tuhan Yesus beserta saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami tahu segala masalah, segala pergumulan, semuanya Tuhan ada di dalam kendali-Mu.
Tuhan, saat ini kami mau memakai kaca pembesar untuk fokus kepada Engkau lebih lagi. Menyelidiki Tuhan hikmat-hikmat yang Engkau berikan kepada kami. Kalau ada Tuhan di antara kami yang kekurangan hikmat, saat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberikan hikmat kepada semua umat-Mu yang berseru kepadamu ya Bapa. Berikan, turunkan hikmat. Bahkan Tuhan, Engkau membuka pintu-pintu yang tertutup. Dalam nama Yesus terbuka. Engkau yang memegang tangan anak-anak-Mu, membawa dari satu terobosan kepada terobosan yang lain. Dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Tuhan, terima kasih. Engkau Allah kami yang besar dan dahsyat. Dan hamba berdoa, apabila ada hamba-hambamu yang saat ini dalam keadaan lemah, sakit, Tuhan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Mereka yang berbeban berat, yang rasanya susah, Tuhan, Engkau menghibur, Roh Kudus, Engkau menghibur, bahkan Engkau mengangkat setiap beban-beban, dan Engkau tarik anak-anak-Mu mendekap kepadamu lebih lagi. Tuhan, terima kasih. Kalau ada daripada anak-anak-Mu yang saat ini berkata, Tuhan, ampuni aku berdosa. Tuhan, Engkau Maha Pengasih. Mereka yang berseru kepadamu, bertobat Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau memakai setiap kehidupan kami untuk membawa kemuliaan bagi-Mu. Hamba berdoa dari tempat ini, Tuhan Yesus memberkati-Mu, Tuhan Yesus memberkati keluarga-Mu, dan apa saja yang Kau lakukan, Engkau yang perbuat, Tuhan berikan hikmat surgawi, sehingga itu berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk waktunya. Sampai kita ketemu lagi, dan ingat ya, Tuhan Yesus mengasihimu. Bye-bye.